wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini di part yang keempat ini kita akan melanjutkan tentang menu laporan. Kemarin kita sudah membahas tentang sampai laporan teknisi. Sekarang kita akan membahas tentang laporan penjualan. Bisa klik laporan penjualan. Di sini kita bisa melihat data-data penjualan yang telah kita lakukan. Kita bisa memilih mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kita bisa pilih per pelanggan atau per produk. Ini saya akan memilih per pelanggan mulai dari tanggal 2 Juni sampai tanggal 26 Juni 2021. Yang ingin mencetak data ini kita bisa klik cetak. Kita keluar, kita pergi ke laporan pembelian. Di sini kita bisa melihat tentang data pembelian yang telah kita lakukan. Bisa mulai dari kita bisa pilih dari tanggal berapa sampai ke tanggal berapa. Sini kita bisa pilih per supplier atau per produk. Sini saya akan memilih per supplier. Kita pilih semua cabang. Sekarang mencetak data ini kita bisa klik cetak, keluar, kita pergi ke laporan pendapatan. Sini kita bisa melihat data pendapatan yang ada di bengkel kita. Kita bisa lihat mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Dengan catatan ini kita bisa klik cetak. Kita pergi ke laporan terlaris. Kita bisa mencetak. Kita bisa melihat data-data terlaris yang ada di bengkel kita. Kita bisa pilih mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kita bisa melihat dari semua cabang atau hanya cabang utama saja. Sini saya akan klik semua cabang. Jika ingin mencetak data ini kita bisa langsung klik cetak. Kita keluar, kita pergi ke laporan retur jual. Di sini kita bisa melihat data-data retur yang ada di bengkel kita. Kita bisa memilih dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Dan mencetak data ini kita bisa klik cetak. Kita keluar, kita pergi ke retur beli. Ini kita bisa melihat semua data retur beli yang ada di bengkel kita. Kita bisa pilih dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Dengan mencetak data ini kita bisa klik cetak. Jadi kita pergi ke laporan laba. Sini kita bisa melihat data tentang laba yang ada di bengkel kita. Kita bisa pilih dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Jika ingin mencetak data ini kita bisa langsung klik cetak. Kita keluar, pergi ke laporan hutang. Sini kita bisa melihat laporan hutang yang ada di bengkel kita. Kita bisa melihat dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Kita bisa klik jenis semua atau belum terdapat pembayaran atau sudah terdapat pembayaran. Sini saya akan klik semua. Di sini masih kosong karena belum ada yang hutang di bengkel saya. Jika ingin mencetak data kita bisa langsung klik cetak. Keluar, kita klik ke laporan, kita pergi ke laporan piutang. Sini kita bisa melihat data tentang piutang kita ke supplier. Sini bisa kita pilih dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Kita bisa klik jenis belum terdapat pembayaran atau sudah terdapat pembayaran atau semua jenis. Dengan mencetak data ini kita bisa klik cetak. Kita keluar, kita pergi ke laporan bayar piutang. Sini kita bisa melihat data pembayaran piutang. Ini kita bisa memilih dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Dengan mencetak data ini kita bisa klik cetak. Kita pergi ke laporan bayar utang. Di sini kita bisa melihat data-data tentang laporan pembayaran utang. Di sini kita bisa pilih dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Jika ingin mencetak data ini kita bisa klik cetak. Kita tutup, kita pergi ke laporan servis teknisi. Di sini kita bisa melihat laporan servis teknisi mulai dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Kita bisa klik per pelanggan atau per produk. Kita bisa klik cabang utama saja atau semua cabang. Di sini masih kosong karena saya belum mengisikan data tentang servis teknisi. Jika ingin mencetak data kita bisa klik cetak. Kita pergi ke laporan laba teknisi. Sini kita bisa melihat data tentang detail laba teknisi. Kita bisa memilih mulai dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Nah, jika ingin mencetak data ini kita bisa langsung klik cetak. Kita keluar, kita pergi ke laporan aset. Sini kita bisa melihat aset-aset produk kita. Kita bisa memilih semua jenis atau hanya beberapa kategori jenis ini. Kita bisa mencetak data ini kita bisa langsung klik cetak. Kita keluar, kita pergi ke laporan outname.
Sini kita bisa melihat stock outname yang ada di bengkel kita, kita bisa memilih mulai dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Jika ingin mencetak data ini, kita bisa klik cetak. Kita keluar. Sekian part keempat dari saya. Lanjut ke part yang berikutnya. Terima kasih.